Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-salis wal 'ishrun. Al-babu as-salis wal 'ishrun fi fadilatit taubati. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. As-salisu wal 'ishrun kang nomor 23. As-salisu wal 'ishrun kang nomor 23. Fi fadilatit taubati iku ing dalem utamane taubat. Fi fadilatit taubati iku ing dalem utamane taubat. Jadi bab yang nomor ke-23 membahas tentang fadilahnya taubat. Jadi harus tahu dulu taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Taubatan. Jadi taba yatubu taubatan. Jadi kalau taba itu maknanya kembali. Kembali berarti pengertiannya taubat itu kembali dari kesalahan yang pernah dia lakukan pada Allah. Kembali, istilahnya kan kembali kan, taubat. Ini kembali ke jalan yang benar, itu ya taubat. Yang itu yang paling mudah. Jadi kalau bahasa Arabnya atau batu ya arju'u amma kana matmuman bisya'in. Ini pokoknya taubat itu maknanya kembali. Berarti meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan yang pernah dia lakukan, maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Itu namanya taubat. Mulai belajar tentang taubat sekarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawud An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu utawi wong kang taubat. Jadi tidak tahu tulisannya taubat gimana. Jangan salah lagi, pada tahu taubat dari tulisannya gimana? Wawu ta bundal. At-taibu utawi wong kang taubat. At-taibu utawi wong kang taubat. Berarti at-taibu berarti dari kata fa'ilun, ya kan? Wazannya fa'ilun. At-taibu, orang yang bertaubat. Minadz dzambi saking dosa. Minadz dzambi saking dosa.
minadzambi saking dosa. Kaman iku kaya wong. Kaman iku kaya wong. La dzamba kang ora ana dosa iku maujud. Misalkan tulisan maujud. La dzamba kang ora ana dosa iku maujud. Lahu kedue man. Wal mustaghfiru utawi wong kang jaluk ngapura. 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 Ya. Minadzambi saking dosa. Wawa hale utawi al mustaghfir tadi. Wawa hale utawi al mustaghfir tadi. Wal mustaghfiru minadzambi kasih rujukan. Wawa hale utawi al mustaghfir mukimun iku wong kang jumenengi. Itu aja. Mukimun iku wong kang jumenengi. Jumenengi itu maknanya orang yang selalu berada mendirikan hal tersebut itu mukim. Al-mukim iqamatus sholat, orang yang mendirikan sholat itu mukim, menegakkan atau mendirikan atau melakukan mukimun. Alaihi ing atase dosa. Kal mustahzi'i iku kaya wong kang guyon. Sama tulisannya tetap hampir kayak tetap o. Jadi ya pakai wawu guyon. Pakai itu pun nggak apa-apa sih. Pakai apa sebenarnya? Alif nggak apa-apa. Guyon. Dia nggak apa-apa. Guyon. Kal mustahzi iku kaya wong kang guyon. Ya, guyon itu bercanda atau menertawakan, atau istilahnya juga menghina itu ya, istilah juga itu ya mustahzi juga itu. Tapi beda, mustahzi itu bercanda. Birabi kelawan pangerane man. Birabi kelawan pangerane mustaghfir tadi kok malah man. Enggak ada man di situ. Birabi kelawan pangerane al mustaghfir tadi. Yang kasih rujukan tadi. Birabi kelawan pangerane al mustaghfir. Dari hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya orang yang mau bertaubat dari dosa-dosanya itu sama halnya orang tersebut gak punya dosa. Seperti halnya kemarin, ketika orang itu mau istighfar, pasti Allah akan mengampuni segala dosanya, gitu kan? Berarti setiap orang yang mau taubat, ini belajar tentang taubat. Jadi setiap orang taubat kok mau ngelakuin taubatnya itu seperti halnya orang yang nggak punya dosa, itu bayangannya. Tetapi ini selanjutnya, wal mustaghfiru minadzambi itu orang yang meminta ampunan tapi dia tetap ngelakuin hal itu yang orangnya itu diistilahkan al-mustahzi, orang yang
istilahnya guyon bercanda kepada Tuhannya. Ini mau diampuni apa enggak? Gitu kan? Kayak seandainya contoh kamu punya teman, tapi temanmu itu kayak mau minta maaf, tapi dia ngulangin hal itu lagi. Kira-kira permintaan maafnya diterima apa enggak? Mau nerima permintaan maafnya enggak? Enggak mau kan? Makanya kayak gitu. Makanya seperti halnya taubat itu kayak permintaan maaf juga. Karena permintaan ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan hamba kepada Allah. Jadi maksiat itu tetap hubungannya sama Allah, ya. Ada yang maksiat kepada yang lain, ada hubungannya kayak gitu. Jadi ada yang hablum minallah, hablum minannas, ada yang hubungannya sama Allah, ada yang hubungannya sama manusia, ada. Jadi ketika orang itu mau taubat, itu jangan seperti itu. Itu seperti halnya menyepelekan istilah taubat. Alah, nantilah saya taubat, dah pasti diampuni dosanya. Gampang-gampang, nanti saya ngelakuin lagi, tinggal taubat lagi. Itu namanya tetap menyepelekan Tuhannya sendiri, menertawakan, bercanda dengan Tuhannya sendiri. Kalau seandainya Allah itu nggak mau nerima taubatnya, gimana rasanya? Ya tetaplah langsung. Ini kan terserah Allah. Permintaan taubat itu seandainya diterima, itu memang sebesar apapun taubatnya, sebesar apa dosanya, itu tetap diterima taubatnya. Permintaan maafnya sebesar apapun itu diterima, walaupun sekecil apapun caranya dia caranya taubat. Mungkin dengan cara cuman Allah, ya Allah, itu aja. Itu kan kayak dah mentok istilahnya. Orangnya memang seandainya kalau memang taubatnya sekecil itulah istilahnya, usaha taubatnya cuma bisanya segitu, ataupun ada yang memang kan banyak kan cerita-cerita yang memang orang tersebut itu punya banyak dosa, tapi permintaan taubatnya hanya hal-hal yang remeh gitu loh. Hal-hal yang remeh seperti halnya permintaan taubatnya dengan melakukan kebaikan sekecil itu bisa diterima taubatnya, kan gitu ya. Kan setiap kebaikan kan menimbulkan itu kan ampunan kan. Itu taubatnya ya itu melakukan kebaikan. Karena taubat itu istilahnya kembali ke jalan yang memang Allah ridhoi gitu kan. Yang memang Allah aturannya seperti itu, ya kita ngelakuin seperti itu. Kebaikan itu berarti dia masih kayak mesin yang mulus. Itu maksudnya kalian itu kayak ketika bangkang dengan sistem, istilahnya maksiat itu seperti halnya kalian itu nggak mau ngelakuin perintah yang nyiptain. Kan lucu kan? Seandainya aja, ini bayangannya, seandainya ada robot ini udah di sistem. Tapi kemudian dia nggak mau ngelakuin perintahnya yang ngatur, kan aneh juga kan? Aneh kan ketika nggak mau ngikutin perintahnya, kan harusnya kan tetap ngikutin kan? Makanya itu memang manusia itu beda. Tetap manusia itu ketika bukan nabi dan rasul itu bukan maksum. Memang setiap manusia ataupun makhluk seperti halnya jin itu kan semua yang mukallaf itu tetap punya dosa, karena bukan maksum, bukan orang atau manusia yang memang terjaga dari kesalahan ataupun maksiat. Makanya taubat itu seperti itu, jangan disepelekan. Makanya biasanya terjadi seperti ini itu ketika orangnya itu punya hal yang candu. Ini yang paling parah, ketika orang itu sudah punya sesuatu yang candu tentang maksiat, dia sudah sering ngelakuin seperti itu, tapi tetap aja mau taubat. Gitu kan? Ada kan? Ada. Misalnya kan ada orang yang
memang dia sudah terbiasa melakukan maksiat seperti itu, makanya seperti halnya orang fasik, ya kan? Jadi kan orang fasik itu orang yang membiasakan maksiat kecil ataupun sudah pernah melakukan dosa besar, itu berarti orang yang fasik. Makanya seperti halnya kemaksiatan yang candu seperti itu yang penting jangan sampai putus dari taubat, jangan sampai putus dari taubat. Memang itu godaannya iblis. Iblis itu tujuannya itu untuk menjadikan kita itu sebagai temannya dia nanti di neraka, gitu kan? Itu istilahnya kayak gitu. Tujuannya iblis itu bikin kita itu sama-sama masuk ke neraka, karena iblis itu memang ditakdirkan masuk ke neraka. Gak apa-apa saya masuk ke neraka, yang penting saya akan berjanji akan menggoda keturunannya Adam sampai nanti hari kiamat. Itu kan janjinya iblis. Jadi ketika memang tujuannya iblis itu ya biar kita itu selalu di jalan yang memang dibuat iblis itu kan. Kayak gini loh. Aslinya keburukan itu awalnya belum ada. Keburukan itu belum ada, istilahnya pemilihan baik buruk itu belum ada. Jadi seandainya baik itu berarti memang selalu di sistem, gitu kan, berarti selalu di sistem. Ketika orang itu ngelakuin keburukan berarti mesinnya rusak ataupun sistemnya rusak, itu kan berarti melenceng dari yang diatur, ya kan? Makanya itu tujuannya iblis biar nggak mau nurut sama penciptanya, gitu kan? Nggak mau nurut sama penciptanya, itu tujuannya iblis biar ada temannya nanti di neraka. Dan itu pun berhasil, banyak yang berhasil. Makanya itu tujuannya iblis itu ya menyerangnya di sisi nafsu kita, karena nafsu kita itu memang awal diciptakan memang untuk mengarah ke keburukan. Tetap nafsu la'ammaratum bisu, ya. Setelah itu ketika orang itu bisa menahan nafsunya, dikendalikan, maksudnya bukan kok nafsunya dihilangkan. Gak bisa menghilangkan nafsu, gak bisa, ya. Gak bisa, karena ketika orang itu pasti punya nafsu, karena yang bikin kita betah di dunia itu ya nafsu. Ketika nggak ada nafsu nggak enak semuanya, makan nggak nafsu, itu nggak nafsu, nggak nafsu, nggak enak kan, nggak enak. Makanya yang bikin betah hidup itu ya nafsu. Ketika nggak ada nafsu nggak enak kamu hidupnya. Makanya itu nafsu itu cuman bisa dikendalikan. Makanya seperti halnya, apakah Nabi dan Rasul itu nggak punya nafsu? Kan kenapa kok dia bisa terjaga dari dosa, gitu kan? Itu karena nafsunya sudah jadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah berarti nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang berarti nafsunya sudah dikendalikan. Nafsu yang sudah bisa dikendalikan itulah nafsunya Nabi dan Rasul itu. Kalau malaikat tetap nggak ada nafsu, karena memang tujuannya diciptakan ya memang cuma seperti itu, ya seperti itu, gitu aja. Kalau Nabi dan Rasul kan masih manusia, masih normal kan, punya nafsu ya tetap ya, bukannya kok nggak punya nafsu. Sekalipun memang diciptakan memang nggak bisa atau terjaga dari maksiat. Itu ketika Nabi dan Rasul maksum. Nah, berarti jangan sampai punya kebiasaan melakukan maksiat kecil yang bikin candu. Istilahnya ada, memang godaan itu banyak terjadi ketika di masa muda. Nanti saya jelaskan lagi. Aqala sallallahu alaihi wasallam. Aqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadamu
An-nadamu utawi menyesal. An-nadamu utawi menyesal. An-nadamu utawi menyesal. An-nadamu utawi menyesal. Taubaton iku taubat. Taubaton iku taubat. Wataibu tawi wong kang taubat. Wataibu tawi wong kang taubat. Minad dzambi saking dosa. Minad dzambi saking dosa. Minad dzambi saking dosa. Kaman iku kaya wong. Kaman iku kaya wong. Kaman iku kaya wong. La dzamba kang ora ana dosa iku maujud. Tadi sama la dzamba kang ora ana dosa iku maujud. Lahu keduwe keduwe man. Lahu keduwe man. Lahu keduwe man. Tadi gini. Tuh. Berarti kemarin udah saya jelasin syaratnya dosa. Giliran sekarang syaratnya taubat. Nanti kan kemarin ketika syaratnya dosa itu kan berarti dia tahu kalau itu memang menimbulkan dosa dan memang sengaja. Nanti kan dia nggak tahu berarti gimana? Ketika nggak tahu itulah dosanya ketika nggak tahu, ya. Dosanya itu ketika nggak tahu kalau itu dosa. Nah gitu. Nah itu tujuannya belajar. Ya, berarti itu syaratnya dosa kemarin. Berarti ketika syaratnya taubat. Berarti syaratnya untuk diterima ampunannya. Gimana? Syaratnya tetap satu, tetap menyesal. Berarti hadis ini menjelaskan bahwasanya menyesal adalah taubat. Ini orang ngelakuin dosa atau maksiat itu biasanya hatinya gelisah. Kenapa gelisah? Karena ketika dia ngelakuin kesalahan pasti satu, takut kalau ketahuan sama orang lain. Dua, dia ingin menyelesaikan kesalahan tadi, pengen, ya kan? Ketiga, dia memang nggak tahu caranya menghapus dosanya. Kadang gitu. Karena gitu gelisahnya itu gara-gara itu. Karena taubat itu kan seperti halnya sesuatu yang nggak terasa lah. Kita taubat kan cuma kita minta ampunan sama Allah kan, nggak ada apa. Kan ketika contoh aja, gini aja. Ini saya buktikan kalau seandainya maksiat itu bikin gelisah. Gini aja, yang langsung ketahuan aja, Saya orang itu ada orang yang fasik. Tiba-tiba ada orang yang fasik ngelakuin pembunuhan, gitu kan? Seandainya ada orang itu ngelakuin pembunuhan. Dan, enggak kan? Tujuan membunuhnya sudah tersampaikan. Dan ketika dia sudah membunuh, dia gelisah. Karena apa? Dia belum pernah melakukan membunuh orang, gitu kan? Itu mungkin pertama kali dia membunuh orang. Itu rasanya. Makanya ketika orang itu sudah membunuh, dia kan bingung kan? Ini kok tanganku kok udah kotor gitu kan. Kayak saya kan kayak masih terbayang darahnya, gitu. Takut ketahuan orang lain darahnya, itu kan kayak gitu. Nah, sampai gitu. Saya dicuci terus, kok rasanya nggak hilang ya? Kok rasanya nggak hilang. Gelisahnya itu minta ampun. Semua gelisahnya sampai nggak bisa dihilangin dari pikiran jiwa itu udah full gelisah. Rasanya itu kayak gitu. Karena apa? Dia itu takut kalau ketahuan sama orang lain, takut kalau kenapa saya ngelakuin itu. Hati nurani itu bisa terasa.
Hati nurani itu bisa terasa menyesal ketika orang itu ngelakuin kesalahan. Gitu. Pasti nyesel banget itu. Kenapa saya kata ibu orang? Gitu kan. Kenapa tadi saya ibu orang? Gitu kan. Kayak gitu rasanya. Karena hati nurani itu selalu berkata tidak pada hal yang salah. Gitu loh. Atau hati nurani itu tahu kalau aslinya perkara yang boleh atau tidak itu bisa tahu aslinya tanpa. Seandainya kalian belum belajar apapun contoh, seandainya kok memang sesuatu yang mengambil barang orang lain, itu seandainya belum belajar apapun ya, kalau mengambil barang orang lain itu dosa ya, contoh ya, itu tetap rasanya hati nurani itu tetap tidak bilangnya tidak, nggak boleh itu, tetap bilangnya nggak boleh, karena hati nurani itu tetap mengarah ke kebaikan. Karena itu gunanya bisa ngendaliin nafsu, bisa munculin hati nurani. Biar kalian itu bisa ngendaliin nafsu, biar yang satu bisa munculin hati nurani, biar bisa berkata tidak. Seandainya digoda sama iblis, dia berkata tidak, jangan gitu kan, kayak gitu. Itu rasanya ketika digoda iblis gitu kan. Tadi kembali, berarti ketika orang tadi membunuh, rasanya gelisah tadi kan. Karena apa? Karena kita tahu kita itu takut ngelakuin kesalahan karena malu. Makanya ketika orang itu udah terbiasa ngelakuin maksiat dan sampai rasa malunya itu hilang, dan nggak akan terasa maksiatnya itu seberapa, nggak akan terasa. Karena gara-gara malunya itu udah hilang. Karena al haya'u minal iman, ya kan? Rasa malu itu sebagian dari iman, gitu kan? Dan itu karena memang sebegitu besarnya rasa malu. Contoh gini, kayak begini. Contoh perempuan yang udah saya bilangin, kalau seandainya nafsu sama akalnya itu lebih besar nafsunya, ya kan, lebih besar nafsunya. Giliran laki-laki itu besar akalnya ketimbang nafsunya, gitu kan. Nah, gini bedanya. Ketika laki-laki itu rasa malunya itu rendah, rasa malunya rendah ya. Ketika perempuan itu diberi rasa malu oleh Allah itu lebih tinggi aslinya. Makanya sekalipun kalaupun wanita itu diberi nafsu sebegitu besarnya, kalau masih punya rasa malu, ya dia takut ngelakuin hal seperti itu, hal ngelakuin maksiat ataupun itu, kan tetap malu karena sesuatu yang maksiat itu jadi aib, itu kan, jadi aib. Kamu itu pencuri, kamu itu pembunuh, kamu itu kayak gitu loh. Itu maksiat, orang maksiat itu aslinya kayak gitu, itu yang dosa besar ya, itu dosa besar. Emang terlihat. Yang memang dosa besar kecil masih banyak. Kayak gitu. Itu rasanya gitu. Karena itu yang bikin perempuan itu bisa jaga dari maksiat ya, itu rasa malunya. Yang bikin bisa terhindar dari maksiat laki-laki itu akalnya. Karena akal itu bisa membuka hati nuraninya, dia berkata tidak, ya kan, dia berkata tidak, sekalipun memang rasa malunya itu rendah. Memang rasa malunya, makanya orang yang goda wanita di jalan itu siapa? Ya laki-laki kan, ya kayak gitu. Makanya itu rasa malunya rendah. Kalau ketika rasa malunya perempuan kok udah hilang, udah hancur pasti. Karena apa? Karena tadi nafsunya itu lebih besar, ya kan? Itu hebatnya ketika semua itu tertata dengan rapi. Aslinya seporsinya itu seperti itu, kalian itu seperti itu. Tetap ada plus minusnya. Gimana caranya kalian itu jaga sesuatu itu dari atau maksiat ataupun apapun, ya kayak gitu. Udah paham kan? Itu kayak gitu. Itu bedanya ketika laki-laki sama perempuan, kayak gitu. Makanya ketika hadis ini berarti rasa itu menumbuhkan rasa menyesal. Menyesal itu menumbuhkan
taubat. Ketika orang itu menyesal dari kesalahannya yang pernah diperbuat, pasti minta ampunannya sama siapa? Sama Allah. Ini hati itu udah bilang. Hati ini udah bilang. Hati ini udah bilang kalau kita itu punya Allah. Bisa gitu loh, bisa gitu. Kita itu udah sadar kalau kita itu punya Allah. Kita sadar, hati nurani kita itu bisa gimana ya? Bisa munculkan rasa kita punya Tuhan gitu loh. Kita punya rasa Tuhan gitu. Jadi ketika punya kesalahan itu tetap rasa menyesalnya itu tumbuh. Tetap itu nanti rasakan sendiri. Karena ketika anak muda seperti kalian itu memang lebih banyak di mana kalian itu ngelakuin dosa-dosa, ya kan? Dan itu memang puncaknya ketika banyak ngelakuin dosa itu ketika di masa muda. Nah, paham kan tadi bedanya sama laki-laki sama perempuan itu ya bedanya gara-gara yang satu itu bisa mengendalikan nafsunya gara-gara akalnya, sekalipun memang rasa malunya rendah. Yang ini memang nafsunya besar tapi rasa malunya besar, itu yang memang bisa mengendalikan kemaksiatan dari punya rasa malu yang begitu tinggi gitu kan. Makanya ketika perempuan itu banyak yang di luar sana memang yang udah gak punya malu, ya itu yang memang sudah hilang rasa malunya. Ketika perempuan itu udah hilang rasa malunya dan hancur pasti. Karena itulah yang bikin perempuan itu banyak masuk neraka ya seperti itu, karena rasa malunya itu udah hilang, ya kan? Karena nafsunya tinggi, akalnya nggak bisa menahan nafsunya. Nah itu yang bisa menahan nafsunya itu cuma rasa malu. Nah, kayak tuh. Nanti ketika orang itu menyesal itu syarat dari taubat dan tidak melakukan hal seperti itu lagi, nggak diulang lagi. Nanti saya lanjutkan lagi tentang ma min syai'in ahabbillah ta'ala min syabin ta'ibin. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.